Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika wawancara kemarin saya dapat beberapa pertanyaan dari pewawancara. Yang pertama, waktu itu pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya itu seputar nama, terus tinggalnya di mana. Saya diminta menunjukkan KTP dan menyebutkan nomor peserta ujian waktu itu. Terus saya ditanya sama bapaknya, siap ya pertanyaan pertama gitu. Saya jawab siap Pak gitu. Terus pertanyaan pertamanya, waktu itu beliau tanya, coba kamu jelaskan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa itu maknanya seperti apa. Waktu itu saya jawab bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa itu bermakna bahwa segala bentuk perbuatan, segala bentuk aktivitas kita, baik cara kita bersikap, cara kita bertutur, dan karakter yang ada pada diri kita itu harus berpedoman pada Pancasila tentunya, karena Pancasila sendiri merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan sehari-hari bangsa ini. Sehingga jika kita berpedoman pada Pancasila, Pancasila bisa menjadi sebuah filter agar segala bentuk kegiatan kita, cara kita bersikap, dan juga cara kita menentukan sebuah keputusan, cara kita berpendapat itu semuanya sesuai dengan Pancasila yang merupakan pedoman dan juga dasar dari negara. Kurang lebih seperti itu. Terus beliau tanya lagi waktu itu, coba disebutkan Pancasila 1-5 gitu. Saya sebutkan juga Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Terus saya sebutkan sampai 5. Terus beliau tanya lagi, terus kamu jelasin itu maknanya 1-5 itu apa gitu. Waktu itu saya jawab, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bermakna bahwa penggunaan kata Tuhan itu memberikan makna bahwa Indonesia ini mengakui bahwa kita memiliki beberapa agama yang kita akui. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan tentunya untuk memilih agama yang ingin mereka anut, dan juga negara memberikan kesempatan bagi masyarakat beragama tersebut untuk melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga kerukunan antar masyarakat, memanusiakan manusia, bersikap baik kepada sesama manusia yang lain, berbuat adil, dan juga saling menjaga kerukunan, bersosialisasi dengan baik. Kurang lebih saya jawabnya seperti itu. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, agama, budaya. Indonesia tersebar dari pulau ke pulau, dan hal ini semoga tidak menjadikan Indonesia terpecah belah, akan tetapi sesuai sila ketiga persatuan Indonesia justru harusnya bisa menjadi persatuan. Indonesia harus tetap bersatu meskipun dengan banyak perbedaan. Seperti yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan yang ada tersebut bisa menjadi jembatan persatuan untuk seluruh rakyat di Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Waktu itu saya jawab maknanya kurang lebih dalam mengambil sebuah keputusan, Indonesia itu berdasarkan sebuah kesepakatan dan juga perwakilan. Dalam lingkup yang paling kecil ada OSIS, di sekolah mungkin kalau di kelas ada ketua kelas, kalau di kampus kita ada BEM, atau mungkin kalau dalam skala pemerintahan yang paling rendah ada DPRD, yang paling tinggi ada DPR. Sehingga itu mencerminkan bahwa ketika masyarakat Indonesia memiliki sebuah aspirasi, ide atau gagasan, mereka memilih seseorang dan menitipkan aspirasi tersebut kepada orang yang kita sebut mungkin itu tadi DPRD, untuk kemudian menyuarakan ide-ide dan juga gagasan masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini bisa terjadi sebuah kesepakatan bersama tentunya untuk masyarakat, memberikan kebaikan dan juga kemanfaatan juga untuk masyarakat, karena gagasannya juga berasal dari masyarakat, akan tetapi disampaikan secara perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waktu itu saya kasih contoh, dalam sebuah undang-undang sudah diatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu sudah merupakan realisasi bahwa negara berusaha untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk keadilan yang lain juga kita lihat sekarang
perempuan boleh mendaftar pilot, perempuan juga banyak sekali yang mendaftar sebagai kowal, dan baik Kemenkumham sendiri memberikan kesempatan perempuan untuk menjadi seorang sipir. Dalam hal itu juga wujud bahwa bangsa memberikan keadilan, tentunya tidak memandang gender, tidak memandang kelas sosial atau mungkin kaya miskin. Negara ingin merangkul semua masyarakat dan ingin bersikap adil dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebih saya jawabnya seperti itu, Kak. Terus habis itu saya ditanya lagi, apa ya waktu itu? Oh ya, saya ditanya gini waktu itu, misalkan kamu sudah diterima ini, terus kamu bekerja udah dapat beberapa tahun, terus kamu tiba-tiba nggak cocok sama pekerjaannya, itu kamu gimana gitu, pendapatmu apa? Waktu itu saya jawab, saya akan mencari solusi dalam masalah tersebut. Bapak, saya akan melakukan investigasi tentunya apa yang membuat saya merasa terbebani dan membuat saya merasa tidak betah. Ketika saya menemukan masalahnya, saya akan mencari solusi tersebut sehingga saya tetap bisa melaksanakan tanggung jawab saya dan tetap bisa bekerja seperti semula gitu. Bapaknya tanya, benar, yakin gitu. Saya jawab lagi kan, yakin Pak, siap, karena ketika saya mendaftar ini juga saya sudah berkomitmen untuk kemudian loyal dan juga bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan saya, dan saya sudah berjanji pada diri saya sendiri akan komit tentunya sebagai seorang pegawai Kemenkumham gitu. Terus habis itu ditanya lagi, oh ya, terus kalau misalkan kamu dalam masalah yang buruk itu, kamu cari solusinya gimana? Kamu gimana memecahkan masalahnya kalau kamu dalam hal buruk itu? Saya jawab waktu itu, saya akan melakukan investigasi apakah masalah itu berasal dari eksternal atau internal diri saya sendiri. Ketika masalah itu berasal dari eksternal, mungkin bisa jadi karena rekan kerja saya atau lingkungan atau situasi dan kondisi, maka hal itulah yang kemudian akan menjadi sasaran saya untuk mencari lagi solusi seperti apa yang tepat guna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi jika masalah tersebut berasal dari internal diri saya, mungkin dari pribadi saya sendiri atau sikap-sikap buruk saya seperti pemalas, menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya, tentunya yang harus saya perbaiki adalah diri saya sendiri. Dengan melakukan investigasi masalah tersebut berasal dari internal atau eksternal, saya berharap tentunya masalah tersebut bisa lebih cepat diselesaikan. Saya juga bisa menemukan solusi yang tepat dan juga tentunya lebih efisien dan efektif gitu. Tanya, kamu termasuk orang yang multitasking atau bisa membagi waktu enggak gitu? Saya jawab, siap, bisa Pak, saya orang yang multitasking dan bisa bekerja dengan baik dan bisa membagi waktu gitu. Terus dia tanya buktinya apa gitu. Terus saya jelaskan bahwa di awal kan tadi saya sudah pas perkenalan itu saya sudah mengatakan kesibukan saya tuh kuliah sambil bekerja kan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di tempat kerja saya, bapak saya beberapa kali diperbantukan untuk merangkap di beberapa divisi, seperti contohnya sekarang ini karena ada beberapa pegawai yang harus melakukan dinas lapangan, saya merangkap sebagai seorang teller, customer service, dan juga melayani pembayaran pensiun di kantor saya gitu. Terus tanya, manajer itu atas permintaan siapa, manajer atau permintaanmu sendiri gitu. Saya jawab bahwa ini atas permintaan manajer karena memang banyak pegawai yang ditugaskan ke lapangan sehingga tidak ada yang mengcover dan saya diminta untuk mengcover pekerjaan-pekerjaan tersebut. Terus beliau tanya, ada masalah nggak gitu. Saya jawab, masalah tentu ada Bapak, tapi bagaimana kita tetap bisa beradaptasi dan juga menemukan solusi dalam setiap masalah tersebut sehingga tanggung jawab saya tentu bisa tetap saya jalankan dengan baik dan tidak ada kendala gitu. Baru terus beliau tanya itu, kamu ngomongnya cepet ya gitu, lancar ya, kamu kuliah komunikasi tau gitu. Saya jawab, mohon maaf tidak Pak, saya kuliahnya manajemen gitu, S1 manajemen. Oh gitu. Terus saya jawab waktu itu kebetulan, cuman saya memang pernah menjadi duta wisata di Magetan dan pekerjaan saya itu sebagai seorang customer service. Jadi saya sudah sering untuk bercakap-cakap dan juga bertemu dengan banyak orang baru. Nah, waktu itu bapaknya akhirnya nyuruh saya tampilnya itu jadi guiding turis. Bapaknya minta, oh iya ya udah kalau gitu coba tampil jadi tourist guide gitu. Saya disuruh
nyontohin ketika saya guiding turis itu seperti apa. Waktu itu juga saya jelaskan ke bapaknya bahwa ketika guiding turis itu ada formal dan informal. Ketika informalnya itu kita di lokasi wisata itu seperti kita bercakap-cakap dengan teman atau dengan rekan kerja sebenarnya. Jadi kalau wisatanya tanya kita jawab, atau kalau enggak kita secara pribadi itu memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu. Tapi kalau secara formalnya biasanya kita lagi di bis kayak gitu, kita akan menjelaskan biasanya kita mau kemana atau kita lagi ngelewatin apa ini gitu. Waktu itu saya kasih contohnya kurang lebih seperti ini. Saudara-saudara, 500 meter lagi kita akan sampai ke wisata kebun stroberi yang merupakan ikon wisata baru di Magetan. Saudara bisa memetik dan juga memakan langsung stroberi langsung dari kebunnya. Apabila saudara ingin membawa pulang, saudara bisa mengumpulkan terlebih dahulu, lalu menimbang stroberi tersebut dan membayar sesuai berat yang saudara petik. Contohnya seperti itu. Atau misalkan ketika kita cuma lewat bisnya jadi nggak mampir, biasanya saudara di sebelah kiri saudara merupakan salah satu ikon wisata Telaga Wahyu yang merupakan wisata favorit masyarakat dan juga turis. Telaga Wahyu sendiri seiring dengan berjalannya waktu semakin meningkatkan fasilitas yang diberikan kepada wisatawan dengan menyediakan permainan untuk anak-anak, orang dewasa, dan juga ada banyak makanan tradisional yang bisa saudara cicipi jika saudara mampir dan juga berkunjung ke Telaga Wahyu. Kayak gitu, itu contohnya. Terus waktu itu karena sempat ditanya bisa bahasa Inggris enggak, saya jawab bisa bahasa Inggris pasif Bapak gitu. Saya emang sempat ikut English debate kan waktu itu, cuman saya jelaskan juga ke bapaknya kalau untuk understanding English text, mungkin untuk memahami orang berbicara atau mungkin untuk conversation dalam hal yang sederhana saya bisa bapak, tapi kalau untuk speaking saya pasif gitu. Terus bapaknya kayaknya nggak jadi nyuruh, malah nyuruh saya nge-MC waktu itu. Bisa nge-MC ya gitu, terus saya bisa pak gitu. Bapaknya terus bilang, oke, coba bayangkan kamu itu jadi pegawai terus kamu nge-MC gitu. Kebetulan saya di sekolah dulu, zaman sekolah itu memang sering jadi MC ya di sekolah untuk acara-acara penyambutan tamu seperti itu atau upacara. Di kantor saya juga sering jadi MC. Jadi saya spontan aja waktu itu saya contohkan upacara 17 Agustus. Jadi kurang lebih seperti ini waktu itu kemarin. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2020 di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisan. Sudah pak, saya jawab gitu kan waktu itu. Terus bapaknya bilang, coba lagi gitu. Terus saya contohkan lagi sampai beberapa kali sesi gitu, sampai sesi penutup upacara. Udah gitu saya bilang sudah pak gitu. Terus bapaknya bilang lagi kan, coba lagi gitu, kamu kalau jadi tamu, jadi duta wisata nyambut tamu itu seperti apa gitu, saya ditanya kan. Atau saya jelaskan juga ke bapaknya waktu itu kalau ketika saya jadi terima tamu di dinas itu, biasanya di dinas pariwisata itu biasanya kita hanya menyambut di depan, jadi kayak ngasih opening aja, setelah itu kita nganter beliau ke ruang pertemuannya. Jadi openingnya tuh biasanya kalau pas nyambut bupati atau dari dinas gitu cuman selamat malam Bapak, terima kasih sudah datang ke Magetan, saya harap Bapak menikmati acara hari ini dan juga menikmati hidangan yang sudah kita siapkan. Mari Bapak saya antar ke ruangan gitu. Nanti ketika di jalan itu percakapannya sudah informal, jadi bapaknya tanya biasanya namanya siapa, kalau enggak saya tanya gimana perjalanannya Bapak, lancar gitu, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan informal lain yang itu kesannya santai. Sudah gitu saya disuruh duduk gitu waktu itu. Oke udah gitu, saya duduk. Ketika saya duduk itu kan agak lama ya, bapaknya tuh kayaknya lagi nilai gitu, terus tiba-tiba pewawancara satunya itu ngomong baris berbaris dong gitu. Terus sama beliau yang satunya itu, pewawancara satunya bilang nggak usah gitu, kan kita sudah lihat begitu dari cara duduknya, cara berdirinya, pembawaannya itu sudah mencerminkan baris berbaris gitu. Yaudah nggak usah, kita langsung nilai aja gitu. Terus dari situ tuh saya merasa bersyukur gitu, wah ternyata ya
ini asumsi saya sendiri ya, mohon maaf tidak bermaksud menggurui gitu. Mungkin saja dari ketika saya masuk itu cara saya berjalan, cara saya duduk itu ternyata oleh mereka, oleh beliau-beliau itu diamati gitu. Sehingga saya bersyukur sekali bahwa saya sudah prepare ini dari awal gitu. Cara jalan saya, cara duduk saya tegak gitu, gestur saya melakukan eye contact dengan bapak-bapaknya, saya menatap mata mereka ketika saya berbicara gitu. Saya berbicara dengan konotasi yang bagus dan tentunya saya memikirkan betul gestur saya ketika ngomong itu nanti seperti apa agar enak dilihat. Saya bersyukur sekali karena ternyata itu merupakan hal yang diamati oleh beliau. Sejauh ini wawancaranya lancar. Kalau nggak salah cuma itu yang ditanya sama bapaknya, seingat saya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan juga. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.